Halo, halo Love LK semuanya. Apabila Love LK sudah mengikuti perjalanan LK dalam pembahasan cerita fiksi mulai dari video yang pertama sampai dengan video yang ini, maka selamat, Love LK sudah mengikuti perjalanan yang jauh sekali agar bisa mengenal lebih dalam mengenai unsur-unsur pembangun di dalam cerita fiksi. Sejauh ini kita sudah berkenalan dengan tema, kemudian alur, dan baru-baru ini atau belum lama dari ini kita sudah berkenalan dengan tokoh. Bagi yang belum menonton penjelasannya mengenai itu, tonton dulu ya. Dan semoga dari berbagai penjelasan itu dapat membuat LK lebih mengenal, paham, dan akhirnya bisa menghasilkan cerita yang lebih bagus, lebih kualitasnya meningkat begitu. Nah, di video kali ini LK akan kembali membahas mengenai unsur pembangun cerita fiksi berkaitan dengan latar. Untuk itu, simak penjelasan videonya sampai akhir ya. Love LK, pada dasarnya latar ini mempunyai kedudukan yang tidak kalah penting nih di dalam sebuah cerita fiksi. Latar ini memberikan pijakan yang konkret dan jelas. Hal itu tentu saja penting sebab dapat memberikan kesan realistis, menciptakan sesuatu yang tampak seperti nyata dan benar-benar terjadi. Nah, apabila dipikirkan, dianalogikan, dan dipetakan, tidak akan pernah ada tokoh serta permasalahannya tanpa adanya latar. Tokoh beserta permasalahannya ini tuh sangat membutuhkan latar, sebab latar ini menjadi landas tumpu, mewadahi tempat, waktu, serta sampai pada berbagai peraturan kehidupan dalam bermasyarakat, sebagaimana kehidupan manusia di dunia nyata. Dalam hal ini, latar ini tuh mewadahi seluruh tokoh beserta permasalahannya itu. Nah, Abrams menyebutkan bahwa latar ini merupakan landasan yang menjadi tumpuan dalam pengertian yang mencakup tempat, waktu, dan juga lingkungan sosial tempat terjadinya berbagai peristiwa yang diceritakan. Tanpa adanya latar, ya bangunan cerita fiksi pun tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terwujud gitu. Bagaimana mau terwujud dan terbangun, landasannya juga tidak ada. Nah, itu sederhananya konsep mengenai latar. Oh iya, Stanton dalam bukunya yang berjudul Teori Fiksi mengenalkan istilah fakta cerita. Fakta cerita yang dimaksud oleh Stanton sendiri mencakup tokoh, kemudian alur, dan juga latar. Ketiga hal inilah yang akan dihadapi, membangunkan dan juga menghidupkan cerita serta daya imajinasi para pembaca ketika mereka dihadapkan pada sesuatu yang dibacanya. Kita sama-sama tahu bukan jika tokoh ini tuh menjadi pelaku dan juga penderita dari berbagai peristiwa atau berbagai kejadian sebab akibat, dan semua itu tentu saja membutuhkan tumpuan di mana tempat terjadinya, kapan waktu terjadinya, dalam lingkungan sosial budaya masyarakat yang seperti apa peristiwa dan konflik itu terjadi, kemudian para tokoh itu hidup. Nah, berkaitan dengan situasi yang demikian, oleh karena itu kita jadi tahu bukan bahwa antara tokoh, kemudian alur atau dalam hal ini plot dan juga latar mempunyai hubungan satu sama lain yang saling mendukung. Apabila salah satunya hilang, maka cerita tidak akan pernah utuh. Misalnya tidak ada tokoh, ya mana mungkin cerita hanya dibangun oleh latar saja, karena yang menjadi penderita dan menjadi pelaku konflik serta berbagai peristiwa itu tokoh. Begitupun sebaliknya, apabila tidak ada latar, ya cerita tidak akan pernah terwujud begitu. Nah, oh iya Love LK, ketika kita akan menulis sebuah cerita fiksi berkaitan dengan latar ini, ada beberapa hal yang harus diingat, diperhatikan, dan dipertimbangkan agar bisa menghasilkan cerita yang bagus. Yang pertama adalah mengenai kehadiran atau keberadaan latar fisik dan juga latar spiritual. Latar fisik sendiri ini merujuk pada sesuatu yang dapat diindra, sesuatu yang nyata, kemudian sesuatu yang tampak, kemudian dapat dirasakan keberadaannya karena ada wujudnya begitu. Misalnya adalah latar tempat seperti kota, desa, kemudian rumah, sekolah, jalan raya, ataupun yang lainnya. Selain latar tempat yang termasuk ke dalam jajaran latar fisik ini tuh adalah latar waktu. Meskipun waktu ini sifatnya abstrak, tetapi waktu ini tuh berhubungan dengan
perubahan fisik yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Misalnya nih, Bandung tahun 70-an tentu saja berbeda bukan dengan Bandung tahun 2021 seperti sekarang ini. Mulai dari situasi sosialnya seperti apa juga mungkin sudah mulai berubah, mulai dari lingkungan fisiknya juga mungkin sudah berubah begitu. Nah, waktu ini tentu saja berhubungan dengan hubungan waktu, baik yang skalanya luas seperti tahun, kemudian abad, dekade, ataupun cakupan yang sempit seperti saat bulan purnama, siang hari, kemudian malam hari, pagi hari, ataupun yang lainnya. Nah, sementara itu latar spiritual ini merujuk pada sesuatu yang tidak dapat diindra. Kenny menyebutkan latar spiritual ini tuh sebagai nilai-nilai yang melingkupi dan dimiliki oleh latar fisik. Tentu saja latar di dalam cerita fiksi ini tuh tidak hanya mencakup sesuatu yang fisik saja, tetapi lebih dari itu juga mencakup sesuatu yang abstrak yang tidak begitu terlihat, seperti misalnya tata cara kehidupan, adat istiadat, kepercayaan, sampai pada nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat dan di suatu tempat tertentu. Nah, hal ini dapat memberikan kesan khas dari latar tempat itu sendiri begitu. Nah, dalam hal ini apabila latar spiritual dideskripsikan berbarengan dengan latar fisik, maka dapat memberikan kesan yang khas pada latar tempat yang bersangkutan. Mengapa demikian? Karena setiap tempat, setiap masyarakat tertentu tentu saja mempunyai nilai sosial budayanya sendiri yang berlaku di sana, yang berbeda dengan nilai sosial budaya yang berlaku di tempat lain. Misalnya, nilai sosial budaya yang berlaku di Jawa tentu saja berbeda dengan nilai sosial budaya yang berlaku di Batak. Nilai sosial budaya yang berlaku di Minang tentu saja berbeda dengan nilai sosial budaya yang berlaku di Sunda. Nah, contoh sederhananya demikian. Selain mengenai latar fisik dan juga latar spiritual, hal lain yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan adalah keberadaan latar netral dan juga latar fungsional. Latar netral ini merupakan latar yang tidak memiliki dan juga tidak memberikan deskripsi yang khas yang menonjol dari latar yang bersangkutan, sesuatu yang tentunya saja justru sebenarnya dapat memberikan atau membedakan latar tersebut dengan latar-latar yang lainnya. Oleh karena itu, latar netral ini sifatnya umum terhadap sesuatu yang sejenis, sehingga dapat berlaku di mana saja. Artinya, apabila latar-latar tersebut dipindahkan atau dalam hal ini diganti nama, ya tidak akan berpengaruh terhadap pengembangan plot dan juga penokohan begitu. Contoh dari latar netral ini misalnya adalah hutan, pasar, kota, desa, sungai, ataupun tempat-tempat yang lainnya. Sementara itu, latar fungsional justru kebalikannya. Latar fungsional ini tuh memiliki, menunjukkan, dan juga menonjolkan sifat yang khas dari latar yang bersangkutan, baik yang mencakup tempat, kemudian waktu, ataupun kondisi sosial budayanya. Fungsi dari latar fungsional ini tuh sangat penting dan mampu menentukan serta memengaruhi pengembangan plot dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, pengaruhnya juga sangat besar terhadap keseluruhan cerita. Oh iya, deskripsi mengenai latar spiritual dan juga latar fungsional ini tuh dapat membuat cerita menjadi khas, menjadi berbeda dari cerita yang lain. Oleh karena itu, pengolahannya juga harus dilakukan secara seteliti mungkin, sehati-hati mungkin, agar bisa menghasilkan cerita yang baik, cerita yang bagus, cerita yang menarik begitu, cerita yang berbeda dari yang lainnya. Apabila tidak dilakukan dengan hati-hati, dengan penuh ketelitian, maka akan menghasilkan cerita yang biasa-biasa saja begitu, dan mungkin saja tidak begitu menarik perhatian pembaca untuk membacanya. Latar yang mendapatkan penekanan sedikit banyaknya dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap tokoh dan juga plot begitu. Tokoh dan plot bisa saja lain apabila latarnya berbeda, apabila latarnya berubah, apabila latarnya berganti begitu. Oleh karena itu sangat penting sekali bukan latar di dalam sebuah cerita fiksi ini. Dan yang perlu diingat juga bahwa latar di dalam cerita fiksi yang hanya sekadar berupa penyebutan nama tempat, kemudian nama waktu atau nama situasi kondisi sosial tertentu secara umum tanpa
spesifik atau dalam hal ini netral, maka tidak akan memberikan pengaruh yang besar terhadap cerita begitu, tidak akan menghasilkan cerita yang bagus, tidak akan menghasilkan cerita yang spesifik, khusus dan khas begitu, dan begitu juga tidak akan terlalu berpengaruh terhadap unsur-unsur pembangun cerita yang lainnya. Sementara unsur pembangun cerita yang lainnya itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dan juga sangat berhubungan antara satu sama lain. Oleh karena itu dalam penulisan dan pembuatannya harus diperhatikan betul-betul begitu. Nah, Lovelka, mungkin itu saja sedikit pengenalan kita, awal pengenalan lah ya, dengan latar di dalam penulisan cerita fiksi. Apabila ada pertanyaan, langsung saja ya, sampaikan di kolom komentar. Jangan pernah ragu untuk bertanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat berkarya dan hebat bersama.